Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Mu'alif Fijidan Kais, pada program Podcast Keluarga Maslahah yang dipersembahkan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga PCNU Kota Tangerang Selatan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam rangka mempersiapkan dan membantu untuk mewujudkan keluarga maslahah ini, Lembaga Kemaslahatan Keluarga hadir melalui sebuah program yang bernama podcast ini. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang keluarga masalah, kayaknya kita harus berkenalan dulu lebih dalam dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Nah, oleh karena itu, pada sesi kali ini telah hadir bintang tamu kita, yaitu Ibu Ketua. Oh, bukan Ibu, mungkin karena kita udah kenal juga ya. Saya manggilnya Kakak aja. Kak Septi Riani. Selamat malam Kak Septi. Selamat malam, Kang Kai. Oke, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mohon izin nih, sebelum kita ngebahas seputar LKK, saya jadi penasaran, kepo gitu sama Kak Septi ini. Jadi perjalanan Kak Septi ini kalau boleh cerita ke pemirsa, dalam NU ini gimana ceritanya tuh? Perjalanannya aja. Jalannya Panjang banget atau gimana? dari zaman kuliah sih Dari zaman sebenarnya. kuliah. Kalau saya sih secara kultural juga sebenarnya sudah NU banget gitu ya. Keluarga NU. Jadi memang kalau dibilang warisan sih ya enggak juga ya. Tapi saya dari sebelum kuliah ya, dari sekolah itu udah sering mendengar gitu ya, NU gitu ya, di rumah juga logo NU-nya besar gitu ya. Jadi sudah sangat familiar dari saya zaman sekolah. Terus kemudian kuliah, ketemulah dengan PMII gitu. Jadi semakin dalam lagi mengenalnya. Terus saya juga batu loncatan saya yang paling pertama itu di komisariat ya. Komisariat. Pernah menjadi ketua komisariat ADAP. Kang Kais ya, dia Iya, ada kan? iya, saya nih senior saya juga itu ini. sebenarnya yang latar belakangnya kenapa dia berani panggil saya kakak. Jadi awalnya sih itu sebenarnya. Terus ketemu sama senior-senior, terus akhirnya semakin bertambah lagi pengalamannya, pengetahuannya tentang NU itu apa. Setelah di komisariat saya di cabang, setelah di cabang saya ke PB PMII. Jadi memang stepnya tuh pas gitu loh. Jadi dari paling bawah tuh komisariat, terus kemudian saya di cabang, berjenjang dan berkelanjutan. Betul, gitu. Dan naik ke PB juga gitu. Waktu itu di hubungan internasional kalau nggak salah. Di situ. Iya, terus setelah itu saya mulai vakum tuh sebenarnya ya. Saya dari hiruk pikuk dunia Ciputat ini. Ciputat. Jadi melipir karena tuntutan pekerjaan. Jadi saya aktif di sempat di partai dulu waktu itu, tapi partainya NU juga gitu loh. Jadi ya kan artinya circle-nya tuh ya kiai lagi gitu kan, Bu Nyai lagi, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang sepertinya saya dijodohkan di situ gitu. Terus sejak tahun berapa ya, sekitar 2010 ya, 2011 akhirnya saya coba, ya namanya umur segitu ya, inginnya mencoba-coba lagi di partai, kayaknya agak mulai jenuh nih. Saya cari coba jadi konsultan politik gitu ya, bergabung dengan teman-teman yang lain gitu di partai di konsultan politik, dan itu juga kayaknya hanya 1-2 orang lah yang NU ya, selebihnya tuh ya profesional aja gitu. Tidak lama, sekitar 3-4 tahun setelah itu saya menikah. Kebetulan pasangan saya juga NU banget gitu ya. NU banget. NU banget gitu. Ketemunya di mana? Mau lebih unit terkecilnya lagi, teman sekelas. Oh, teman sekelas. Sekelas di mana? Di UIN. Oh, di UIN. Ya. Wah, jadi, definisi jodoh itu dekat gitu ya, jodoh itu definisi jodoh itu dekat gitu ya. Iya. Jodoh itu dekat dan memang diupayakan. Diupayakan. Gitu. Jadi walaupun dekatnya setipis kulit dan daging, kalau tidak diupayakan ya tidak jadi jodoh. Iya. Kalau nggak ada effortnya ya sama aja. Kalau nggak ada ikhtiarnya juga nggak jadi gitu kan. Nah, alhamdulillah
Jadi kembali lagi tadi kenapa bisa sekarang akhirnya di NU Tangerang Selatan, ya mulai setelah berkeluarga, kebetulan suami juga orang NU, jadi ya tetap inilah, walaupun secara struktural tidak masuk ya ke dalam NU, tapi tetap amaliyah-amaliyahnya kan pasti kan kita yang digunakan selalu tentang NU ya, Ya. gitu. Tentang amaliyah NU itu pasti kita apa namanya kita amalkan gitu kehidupan sehari-hari gitu, bersama suami. Nah, setelah punya anak, habis nikah punya anak itu sempat vakum gitu ya, vakum, nggak ikut hiruk pikuknya organisasi gitu ya, sampai akhirnya merasa sudah kayaknya anak-anak udah oke nih kalau untuk di ini ya, untuk Ditinggal tinggal kabur sebentar lah ikut ikut acara ikut gitu ya, rapat gitu. gitu ya, oke gitu ya, karena setelah menikah itu memang orientasi hidup saya itu mulai banyak berubah gitu. Jadi dari yang awalnya itu pokoknya saya harus berkarir gitu ya, kesukaan saya di mana, mulai mengejar sesuai passion saya gitu ya. Tapi ternyata setelah memiliki anak, kalau setelah menikah sih belum berubah ya. Tapi setelah punya anak itu yang benar-benar merubah apa ya orientasi saya gitu. Jadi karena suami istri ini kami merantau gitu ya, tinggal di Ciputat. Suami orang Surabaya, saya orang Sumatera, di Bengkulu tepatnya. Jadi kayak saya nggak bisa gitu harus meninggalkan anak gitu ya untuk kemudian aktif kembali seperti sebelum menikah gitu. Kayaknya saya agak berat gitu ya. Karena saya ini aslinya itu overthinking gitu. Jadi kekhawatirannya tuh tinggi. Sampai mungkin kalau kata anak sekarang itu lebay gitu ya. Jadi terlalu berlebihan gitu ya. Daripada saya beraktivitas seperti sebelum punya anak, tapi pikiran saya tidak ada di tempat saya bekerja gitu ya, tempat saya beraktivitas, pikiran ada di anak, itu kan malah tidak baik menurut saya gitu ya. Nggak maksimal. Malah nggak maslahah gitu ya kan. Ya betul. Malah nggak maslahah gitu. Jadi saya berpikir bagaimana supaya satu-satu dijalankan dengan baik. Jadi fokuskan dulu ke anak gitu kan, tapi dengan tidak meninggalkan informasi-informasi tentang NU, tentang organisasi, tentang ya, tapi saya lebih banyak sih browsingnya tuh tentang anak-anak, tentang bagaimana menjadi orang tua yang parenting, gitu. Intinya saya mulai tertarik di dunia pengasuhan, di dunia pendidikan keluarga itu saat saya punya anak. Waktu baru menikah sih belum terfikirkan. Tapi saat punya anak saya mulai searching tentang bagaimana fenomena vaksin atau tidak vaksin. Itu jadi intinya tuh orientasi hidup sangat berubah gitu ya. Mulai dari kesukaan saya, hobi saya itu jadi berubah semuanya. Betul. Jadi selalu searching mulai masuk MPASI, mulai cari apa ya ingredient yang bagus yang pas buat makanan anak itu apa gitu ya, MPASI. Jadi bagaimana konsumsi anak ini sesuai dengan gizi yang dianjurkan di usianya gitu ya. Jadi benar-benar ingin tumbuh kembang anak itu optimal gitu loh Kak Is. Jadi di situ awal saya benar-benar merasa bahwa setelah memiliki anak itu ada yang lebih saya prioritaskan dibanding diri saya sendiri gitu. Nah, setelah anak udah merasa oke nih, cukup bisa lah ya ditinggal-tinggal untuk ikut ngaji ke sana kemari gitu. Akhirnya saya mulai ikut di Fatayat Tangsel. Ya. Setelah di Fatayat Tangsel bergabung di LKKNU gitu kan, di PCNU. Ini semakin membuat saya merasa kayak ininya jodohnya deh. Maksudnya saya berjodoh memang gitu kan, untuk tidak hanya menjadi NU secara kultural, tapi juga masuk ke dalam struktur gitu loh. Mungkin jalannya saya bisa bisa menebar manfaat gitu ya, dari mulai pengalaman-pengalaman yang saya sudah pernah dapati gitu ya di organisasi, kemudian pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan juga bisa saya
aplikasikan di LKK ini. Gitu. Baik. Sangat luar biasa ya perjalanan kakak ketua ini luar biasa. Nah, tadi kan sudah sempat menyinggung ya dari perjalanan dari mahasiswa yang akhirnya ketemu jodohnya salah satunya sampai sekarang ini di LKK. Pertanyaan saya yang cukup menarik adalah emang kenapa sih kakak ini mau gitu jadi ketua LKKNU? Emang gajinya berapa, Kak? maksudnya kenapa gitu sampai akhirnya berkenan? Kasih tahu nggak ya? Ya, aduh. Habis ini banyak nih yang mau jadi ketua LKK nih. Iya, lumayan. Gimana tuh? Iya. Panggilan batinnya atau cerita awalnya jadi akhirnya mengantarkan pada posisi ketua LKK. Oh, apa ya? Ketika ada ada panggilan gitu ya. Kira-kira berkenankah gitu untuk berkhidmah gitu ya di LKKNU ini gitu ya. Saya merasa kayak ini sebuah anugerah gitu ya. Anugerah. Jadi untuk saya pribadi ini tuh sebagai pecutan gitu loh Kang Kais. Yeah. Jadi sebagai orang tua generasi, sebenarnya saya generasi milenial awal ya. Milenial awal. Ya saya milenial akhir. Saya milenial awal dan pasti tahu lah generasi di situ tuh pola asuh orang tua kita itu seperti apa ya kan, ya nggak sih? Walaupun Kang Kais dari Karawang, saya dari Sumatera, sesungguhnya pola asuh orang tua pada era itu tidak jauh berbeda, ya nggak sih? Betul. Ya, jadi orang tua itu selalu benar, terus hampir tidak ada orang tua yang meminta maaf kepada anak, ya nggak sih? Dialog secara ini gimana kesepakatannya gitu-gitu ya, satu arah, lebih banyak satu arah. Ya, satu arah gitu. Instruksi tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan kamu harus lakukan. Kalau misalnya tidak melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan, ya artinya kamu melawan kan gitu. Saat itu ya. Jadi saya merasa bahwa pola asuh di masa lampau, di masa lalu itu sudah melekat sebenarnya gitu ya. Tapi kita sebagai manusia yang aware gitu ya, yang sadar bahwa apa yang baik diwariskan oleh orang tua kita dulu boleh kita ambil, tapi yang tidak baik harus kita putus mata rantainya gitu ya. Jadi saya merasa LKKNU ini adalah semacam anugerah buat saya gitu. Jadi ketika saya sesekali kadang alam bawah sadar kita itu namanya alam bawah sadar kan kita tidak menyadari ya. Tidak bisa ngontrol juga. Yes, gitu. Apalagi perempuan itu kan makhluk yang emosional ya. Betul. Jadi gampang ke-trigger. Saat punya anak itu rutinitas berubah gitu ya. Apalagi yang tadinya aktif, yang tadinya pekerja, terus kemudian yang fokus ke anak walaupun itu pilihannya sendiri. Tapi secara psikologis itu tidak baik-baik saja loh. Maksudnya nggak melulu baik-baik saja. Pasti ada di mana waktunya dia itu merasa capek, gitu, burnout, gitu kan, kesal, gitu. Tapi nggak tahu kesalnya sama siapa. Jadi saya yakin semua orang tua muda mengalami fase ini akan mengalami fase ini, gitu ya. Bahkan yang sudah punya anak dewasa pun ya juga masih merasakan gitu. Hanya saja yang berbeda itu level emosinya. Oh iya. Gitu. Iya, level emosi yang berbeda gitu. Tapi tetap merasakan jenuh, kesal, marah gitu. Itu merasakan. Kalau bapak-bapak nih ya, biasanya kan dia santai aja. Ya, maksudnya hampir tidak menemukan bapak-bapak itu yang ngomel, yang apa itu hampir tidak ya. Jadi kalau dia males ya dia tinggal aja main HP kan gitu ya. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa gitu. Jadi tetap bisa ngomel gitu. Di any situation tuh bisa ngomel gitu ya kan. Walaupun maksudnya itu baik gitu. Maksudnya tuh ya perhatian gitu kan. Nah, ketika saya merasa mulai capek apa gitu ya dengan rutinitas dan lain-lain gitu,
saya ingat lagi apa yang saya pelajari di LKK. Ya. Makanya saya bilang secara pribadi LKK itu benar-benar menjadi anugerah gitu buat saya. Nah, begitu ingat, dekat juga. konsep keluarga maslahah itu apa? Jadi ibaratnya jika diibaratkan dengan bangunan rumah, itu ada fondasi, ada apa namanya pilarnya, ada atapnya, kan rumah seperti itu ya bangunannya. Jadi fondasinya itu kan harus kuat. Jadi semakin kuat fondasinya, fondasi bangunan rumah, semakin dalam fondasinya, itu pasti bangunannya semakin kokoh kan? Ya nggak sih? Bangunannya semakin kokoh, semakin kuat gitu. Nah, di keluarga maslahah itu apa namanya fondasi yang paling fundamental ya, yang paling harus dipegang gitu oleh setiap anggota keluarga itu ada prinsip mubadalah, muadalah, muwazanah. Nah jadi kalau bagi teman-teman yang agak asing gitu ya dengan istilah-istilah itu, jadi muadalah itu keadilan. Jadi dalam sebuah keluarga itu harus saling adil itu, harus saling adil dalam arti ya tidak ada yang merasa dilemahkan, tidak ada yang merasa paling kuat. Jadi keseluruhannya itu adalah keadilan gitu, adalah. Terus kemudian mubadalah itu setara. Setara itu ya tadi. Jadi bukan kamu perempuan jadi kamu harus tunduk kepada saya gitu. Terus kamu laki-laki atau ada banyak kok sekarang gitu yang laki-laki tunduk pada perempuan juga banyak gitu kan ya. Nah, itu tidak itu sangat jauh dari prinsip keluarga maslahah gitu. Nah, kemudian ada muwazanah, itu keseimbangan. Jadi memang dalam rumah tangga itu harus seimbang semuanya, seluruh anggota keluarganya itu dan tindak tunduknya itu harus seimbang. Ibaratnya kayak burung itu kan harus saling mengimbangi ya. Jadi ketika kadang sayap kanannya harus di atas, yang ini harus agak sedikit ke bawah, gitu kan, agak nurun. Jadi memang biar selaras gitu loh. Bukan berarti yang di bawah itu jadi merasa rendah, kemudian di atas itu jadi tinggi, tidak. Jadi ada fase di mana, ada momen di mana ketika bapak lagi agak sedikit nggak enak moodnya, ibu bisa meredam itu, gitu lah, menghibur. Cool down. Jadi bukan yang satu lagi di atas, terus kemudian yang di bawah makin ikut ke atas lagi gitu ya. Itu jauh dari kata-kata maslahah gitu ya. Nah, kemudian itu fondasi. Ketika tiga hal tadi itu kuat, ada pilar juga yang harus menguatkan bangunan ini. Ya pilar-pilarnya itu kalau teman-teman di LKK itu udah udah familiar lah dengan dengan pilar-pilar yang di dalam konsep keluarga maslahah. Oke. Gitu. Sekilas ya tadi saya singgung soal konsep keluarga maslahah itu. Ya. Dan itu juga bisa dikatakan sudah beliau sampaikan urgensi kenapa akhirnya LKK itu ada. Karena memang mungkin LKK itu saya juga baru tahu sebenarnya. Baru tahu setelah sama beliau diajak untuk ikut mengabdi, ikut berkhidmah di LKK ini. Nah, kemudian kalau kita mau bicara LKK lebih jauh nih, khususnya LKK NU Tangsel ya, kira-kira boleh nggak sih Kak kita nanya gitu kan, apa aja program unggulan nih dari LKK NU Tangsel? Ya, sebenarnya LKK itu kan baru periode sekarang ini ya mulai. Di kepengurusan PCNU. Yes, betul. Sebenarnya di periode-periode sebelumnya ada, tapi memang mengutip kata-kata Bapak Ketua itu layahnya walayamut gitu ya. Jadi mohon maaf pengurus sebelumnya memang begitu adanya gitu ya. Jadi kita pun juga benar-benar dari zero ya, tapi alhamdulillah karena kekuatan tim gitu ya, teman-teman yang bergabung di LKK ini juga punya visi yang sama gitu, ingin sama-sama mengembangkan NU, berkhidmat di NU di LKK. Jadi semuanya alhamdulillah berjalan gitu ya. Untuk program itu selama kita sudah 2 tahun ya, 2 tahun berjalan gitu ya, masa kepengurusan ini itu program yang
yang sudah berjalan itu ada beberapa. Konsentrasi kita memang pada sosialisasi, edukasi, terus pendekatan langsung ke masyarakat gitu. Karena memang kalau hanya pada semacam seminar atau kayak apa namanya talk show gitu ya, itu kurang sampai gitu menurut saya ke masyarakat gitu ya. Jadi karena kalau kayak seminar talk show itu kan hanya orang-orang tertentu ya, formalitas yang, juga betul, gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya lebih baik nih kita polanya itu langsung ke masyarakat gitu ya. bersentuhan langsung bersentuhan ke ibu-ibu masyarakat. muda gitu ya. Sejauh ini sih untuk bapak-bapaknya belum ya. Belum, masih ibu-ibu gitu, gitu kan, karena memang kegiatan kita itu biasanya di hari-hari kerja gitu ya. Karena memang kalau Sabtu Minggu itu kan family time ya, jadi agak sulit gitu kalau untuk berkumpul gitu, agak sulit kalau untuk para ibu-ibu itu apa namanya keluar gitu ya, karena itu sudah menjadi semacam rutinitas mereka dengan keluarga gitu kalau Sabtu Minggu gitu. Jadi programnya itu misalnya kayak tentang kesehatan reproduksi, terus manajemen keuangan dalam rumah tangga gitu ya, terus parenting, itu pengasuhan yang paling sering gitu kita adakan gitu, pengasuhan. Terus untuk program yang sebenarnya nih dicita-citakan sama kita ya Kang Kais ya kan, sama teman-teman LKK gitu, ada yang namanya apa kan, tolong sepil. namanya Maza Martabah Zawaj ya. Jadi bagaimana kita itu ingin apa namanya mengawal gitu ya perjalanan mengawal sampai halal. Yes, itu tagline-nya ya kan, mengawal sampai halal gitu. Mungkin di kesempatan ini kita minta doa ya dengan teman-teman sekalian juga gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh LKK ini, apa namanya, Biro Perjodohan ini, aplikasi itu bisa terrealisasi sebelum kita purna gitu. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi gitu. Itu program yang sebenarnya dicita-citakan yang belum terlaksana gitu. Sama mungkin after Eid ini, setelah Idul Fitri ini, mungkin saya dan teman-teman LKK itu ingin mulai apa namanya memainstreamingkan konsep keluarga maslahah ini mulai dari pesantren-pesantren di Tangsel gitu, di lingkungan Tangsel. Kenapa gitu? Karena sebenarnya untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana sih keluarga bisa punya keluarga yang maslahah itu, yang baik, yang penuh kebaikan gitu ya. Ya itu dimulai sebenarnya dari pranikah, dari sebelum nikah gitu. Kenapa saya anggap penting gitu kan, edukasi, sosialisasi tentang keluarga maslahah itu dari sejak usia remaja, usia sekolah, itu karena memang agar persiapannya itu lebih matang, sehingga saat kaula muda ini apa namanya memutuskan untuk menikah, secara mental itu mereka sudah siap gitu. Ilmunya sudah ada, mentalnya sudah siap gitu, persiapannya kan juga ada. Iya enggak? Jadi itu ini sebenarnya ya persiapan mental dan apa namanya ilmu gitu ya, itu kan nggak bisa sehari dua hari gitu. Betul. Prosesnya panjang. Yes, yang perjalanan perjalanan hubungan antar misalnya cewek cowok, perempuan dan laki-laki ini 7 tahun, tapi kalau dalam 7 tahun itu tidak ada penggalian ilmu saat nanti menikah seperti apa, itu saya rasa juga tidak menjamin ya bahwa mereka nanti akan mulus gitu loh perjalanan rumah tangganya gitu. Jadi memang saya rasa penting gitu di awal itu sudah
berikan ilmu tentang dunia pernikahan itu gitu. Dari sejak usia sekolah itu sudah siap sebenarnya gitu kan. Bagaimana pengenalan konsep diri. Jadi saat mereka memutuskan untuk menikah itu, mereka sudah mengenali dirinya secara utuh gitu. Ketika mengenali diri secara utuh sudah oke, mereka akan bisa menerima pasangannya ini atau calon pasangannya ini juga dengan utuh. Menarik sekali ya tadi perjalanan LKKN Tangsel ini, khususnya apa yang sudah dilakukan selama masa kepengurusan ini. Nah, kalau bicara tantangan nih Kak, tantangan ya dari tadi kan ada konsep keluarga masalah, persiapan dan lain sebagainya. Kira-kira tantangan terbesar selama ini yang dirasakan selama di kepengurusan ini apa sih tantangan terbesarnya? Tantangannya sih banyak ya. Jadi pertama kita ini kan di pinggiran kota ya. Yang kota, Ya ya. nggak sih. Jadi memang pengurus itu, teman-teman pengurus itu ya kesibukannya kan dari Iya. ya itu. Karena sebuah organisasi itu kalau tidak apa tidak punya banyak waktu buat bersinergi gitu ya dan untuk merealisasikan. dalam mencapai visi misinya tuh memang sebenarnya menjadi satu challenge banget gitu ya buat saya sebagai ketua gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, saya bersyukur walaupun semuanya, maksudnya tidak semuanya teman-teman pengurus itu bisa proaktif gitu, tapi sebagian dari pengurus itu sangat solid gitu. Jadi ini menjadi backup gitu ya. Jadi beberapa yang lainnya kesulitan membagi waktunya, terus sementara yang lainnya lagi itu bisa membackup full gitu. Jadi di balik memang ada apa namanya dinamika, bukan dinamikanya. Jadi ada kekurangan Kekurangan. dari personilnya ini gitu, tidak sesuai dengan yang ada di struktur, tapi kita tetap seperti kompak aja, solid Secara gitu. tim berjalan. Berjalan gitu. Karena memang satu sama lain membackup gitu. Mungkin di saat program ini berjalan nih semacam kayak podcast gini ini sebenarnya kan kita on the spot ya. Gitu ya kan. Jadi kayak ngomong di grup gimana nih besok bahas apa, materinya ya, siapa, kan? ya udah langsung gitu. Itu kan anugerah gitu Iya, buat iya, saya. iya. Jadi punya tim yang solid gitu. Jadi memang tidak perlu yang banyak sekali. Jadi walaupun ramping tapi itu berisi gitu. Jadi saya sih sangat bersyukur gitu ya. Jadi teman-teman tuh saling membackup gitu. Dan kita juga memaklumi kan kesibukan itu gitu. Karena berbeda dengan di daerah ya. Waktu kalau di Jakarta dan sekitarnya ini Jabodetabek itu semacam kayak kalau bisa tuh lebih dari 24 jam gitu ya. Kalau bisa gitu kan. Saking memang terus gitu ya aktivitasnya itu nggak bisa habis. Jadi tapi kalau kita sih berpikir kalau misalnya kita tidak berupaya meluangkan waktu kita gitu, kapan gitu ada luangnya gitu ya. Jadi memang diluangkan gitu. Kita memang luangkan untuk khidmah kita ke LKK ini. Oke, baik. Nah, dari tadi itu bukan dari tadi doang ya, dari kemarin beberapa episode sebelumnya juga kita seringkali menyebutkan istilah maslahah, keluarga maslahah, apalagi sampai nama podcastnya juga podcast keluarga maslahah. Saya jadi penasaran, sebenarnya konsep atau term dari keluarga maslahah ini apa sih sebenarnya dan kok bisa sampai ada gimana gitu? Mungkin dari Kak Septi bisa bantu? Ya itu konsep keluarga maslahah itu kan sebenarnya udah lama ya. Kalau nggak salah sih itu dari tahun 77 ya. Oleh para kiai gitu ya. Cuma mungkin sekarang lebih di-mainstreamingkan lagi gitu dengan PBNU, konsep keluarga maslahah ini bagaimana bisa lebih sampai ke masyarakat, ke lapisan masyarakat gitu ya. Karena selama ini mungkin hanya digaungkan di kalangan keluarga Nahdiyin gitu ya. Itu pun tidak menyeluruh gitu ya. Hanya sebagian saja. Nah, menurut saya ini sangat bagus gitu ya, ada
upaya untuk memainstreamingkan konsep keluarga maslahah ini sampai ke lapisan masyarakat gitu. Jadi apa namanya, keluarga maslahah itu sendiri adalah keluarga yang penuh dengan kebaikan gitu ya. Jadi baik untuk internalnya, untuk keluarganya sendiri, dan juga untuk eksternalnya gitu. Untuk di luar keluarganya pun juga baik gitu. Kalau yang kita sering dengar kan sakinah mawaddah gitu kan, warohmah. Jadi yang tentram, yang nyaman, yang penuh kasih sayang kan gitu ya. Betul. Kalau dimaknai gitu ya. Nah, maslahah ini adalah penyempurnaannya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak terwujud kalau misalnya tidak maslahah gitu loh kan. Jadi keluarga maslahah itu yang itu tadi, yang fondasinya ada kesalingan, kesetaraan gitu kan. Jadi kita itu punya fondasi gitu. Kita punya pilarnya gitu. Untuk menjadi keluarga yang baik itu seperti apa? Keluarga yang menjadi rumah untuk setiap anggota keluarganya. Menjadi rumah itu bukan hanya fisik ya rumahnya, tapi juga secara psikis gitu. Jadi tempat untuk kembali. Rumah itu kan kalau bisa kan menjadi tempat yang, bukan kalau bisa, harus diupayakan bahwa rumah adalah tempat kita untuk kembali. Sejauh apapun kita pergi, ya, sebanyak apapun masalah yang terjadi, sebahagia apapun kita di luar, sebahagia apapun tawaran dari luar, itu tetap kita pulang ke rumah kita. Pulangnya ke rumah. Dan itu yang diharapkan. Jadi ketika rumah itu adalah tempat pulang setiap anggota keluarganya, disitulah bisa dikatakan keluarga yang maslahah. Tempat pulang, tempat nyaman, tempat kasih sayang. Dan setelah kita selesai dengan keluarga kita, artinya secara kebahagiaan, kasih sayang sudah ada semua di keluarga kita, kita juga akan melakukan itu ke lingkungan kita, lingkungan sekitar. Yes, gitu. Jadi tidak hanya baik untuk keluarga kita, baik untuk anggota keluarga kita, tapi tidak baik untuk lingkungan kita. Bukan begitu ya dalam keluarga maslahah itu. Jadi baik di dalam dan juga baik keluarnya gitu. Jadi selain fondasi yang kuat dalam sebuah bangunan itu ya, tadi yang ada prinsip mubadalah, muadalah, muwazanah gitu ya. Ada pilar juga ini yang harus kokoh. Jadi kenapa pilar ini juga harus kokoh? Kalau dalam sebuah bangunan itu kan kalau misalnya pilarnya nggak kokoh kan juga ada gempa itu bisa ambruk ya rumahnya. Nah pilarnya itu ada prinsipnya zawaj. Zawaj itu kan jadi bagi keluarga maslahah ini menyadari satu sama lain bahwa mereka itu berpasangan. Tidak sendirian. Jadi tidak boleh jalan sendirian gitu. Suami istri itu nggak boleh. Kamu mau kemana terserah, kamu kemana, itu tidak bisa, Kang Kais. Jadi harus mereka menyadari bahwa mereka adalah berpasangan gitu. Jadi satu sama lain ya saling gitu. Terus muasyarah bil ma'ruf gitu kan. Ada juga muasyarah bil ma'ruf. Ini prinsip keluarga maslahah itu ya. Yang menjadi pilarnya gitu. Sama mitsaqon golizon. Mitsaqon golizon itu ya janji suci itu. Jadi ketika ini yang paling penting di dalam pilar itu mitsaqon golizon. Jadi bagaimana keluarga maslahah itu ingat gitu bahwa pernikahan itu adalah bukan hanya semata-mata saya janji sama orang tua kamu untuk menjaga kamu, kamu janji untuk menjaga saya gitu ya, bukan begitu. Tapi perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Misalkan golizon, janji suci. Jadi ketika kita sudah mulai goyah, ketika sudah capek ngadepin manusia kayak begini gitu ya. Bawelnya minta ampun. Ya kan, gitu. Bangun tidur ketemu dia lagi, mau ke kamar mandi ketemu dia lagi gitu. Ya kalau waktu masih belum menikah kan kesel, break dulu lah gitu ya kan. Ya kan, break dulu gitu kan, atau ini dulu lah gitu, kita istirahat dulu gitu ya. Nggak ketemu tuh seminggu, 2 minggu sampai bisa. Waktu sudah oke nih buat ketemu ya. Tapi kalau sudah menikah, wah tidak ada gitu kan. Bangun melek udah ketemu orang itu lagi gitu. Lagi berantem juga ketemu lagi. Kan artinya ketika ada momen atau fase di mana kita jenuh gitu ngadepin orang itu, ngadepin pasangan kita,
kita harus ingat bahwa janji ini bukan hanya di depan dia dan keluarga besar dia, tapi ini adalah janji suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mitsaqon gholizun itu penting sekali. Terus kemudian muasyarah bil ma'ruf itu tadi. Jadi bagaimana keluarga maslahah itu berhubungannya dengan baik. Jadi kalau dikulik lagi gitu ya, bukan hanya baik tapi juga bukan hanya halal, baik juga ma'ruf kan gitu. Jadi musyawarah dan tarodin gitu. Jadi musyawarah itu ya teman-teman saya rasa sudah tahu ya, musyawarah dalam organisasi aja perlu musyawarah ya enggak? Ya kan, apalagi dalam rumah tangga gitu ya. Jadi memang harus ada musyawarah dan tarodin. Tarodin itu saling ridho. Jadi Allah akan ridho ketika ridhonya Allah itu ada di istri saat ridho kepada suami, pun sebaliknya ketika suami ridho kepada istri, Allah insya Allah meridhoi gitu. Jadi saling ridho itu prinsip pilar yang ada di bangunan, kalau dianggap bangunan keluarga maslahah itu. Nah, atapnya apa? Ya keluarga maslahah itu. Ketika fondasinya kuat, pilarnya juga kuat, otomatis atapnya itu kan ini ya, ajek ya, apa ya bahasanya? Bisa kokoh, kayak bisa ajek, tep gitu loh. Jadi pas itu keluarga maslahah itu atapnya. Nah, orang di dalamnya, anggota keluarga di dalamnya itu penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang gitu, dan nyaman gitu di dalamnya. Itu ya, yang sebenarnya yang pengen banget saya sampaikan itu adalah bagaimana sih gitu sebenarnya keluarga maslahah itu yang digaung-gaungkan keluarga maslahah itu gimana gitu sebenarnya untuk masyarakat tuh bagaimana? Memang sangat ideal ya itu kayaknya ya, sangat ideal. Tapi menurut saya memang tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau misalnya di awal, ini kok berumah tangga aja diurusin sama organisasi misalnya atau diurusin negara gitu ya. Kebanyakan teori. Faktanya gitu ya. Kekuatan negara itu ya ada di keluarga sebenarnya gitu. Jadi keluarga ini kan institusi terkecil ya, unit terkecil dalam bernegara, dalam masyarakat gitu. Jadi semua itu berawal dari keluarga. Madrasah pertama setiap orang itu adalah keluarga. Benar nggak Kang Kais? Jadi mulai kita baru lahir, ya nggak? Kita kan dapat stimulasi itu kan dari orang sekitar kita, toh? Orang terdekat. Ya kan? Dari orang terdekat, ya dari keluarga. Jadi semua berawal dari keluarga. Sangat penting kehadiran dari LHKI gitu. Apalagi di bulan Ramadan ya. Betul. Saya merasa bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan buat keluarga, gitu ya. Ya selain memang pasti menambah ketakwaan kita kepada Allah, tapi juga mengajarkan anak-anak itu untuk belajar lebih bersabar gitu ya. Kadang anak saya umur 6 tahun kan bertanya, ngapain sih kita puasa gitu ya, haus gitu kan, lapar. Nah, disitulah pendidikan kita masukkan gitu ya ke anak gitu ya. Jadi menurut saya itu bulan ini ya, bulan tarbiyah gitu ya buat anak-anak. Bagaimana mereka belajar sholat yang tadinya hanya 5 waktu, terus kemudian ada sholat lagi yang panjang gitu, 20 rakaat. Dan alhamdulillah gitu ya, anak-anak tuh merasa selalu antusias gitu saat Ramadan itu, karena ada sholat yang maksudnya nggak seperti hari-hari biasa. Biasanya nggak mainstream gitu ya. Terlepas itu mereka ada yang main-mainnya lah ya, tapi menurut mereka euforianya tuh dapat gitu loh. Mereka senang gitu loh. Ada sholat bersama-sama di masjid gitu ya kan. Terus buka bersama, terus harus bangun tapi bersama keluarga. Itu benar-benar pendidikan keluarga sih menurut saya, bulan yang bisa dimanai menambah keharmonisan keluarga, betul. Terus mempererat lagi komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya, terus istri dan suami gitu ya. Ya alhamdulillah gitu Kang Kais. Jadi walaupun setiap hari ya adalah hari pembelajaran ya, hari pembelajaran, tapi kayaknya Ramadan ini ada momennya tersendiri gitu luar biasa gitu. Oke.
itu yang sering digaungkan di konsep keluarga maslahah. Mungkin nanti untuk penjabaran yang lebih detail lagi itu nanti ada sesi dengan dengan LKKPBNU mungkin yang menarik ya. Nanti Dan tentunya bisa ditonton di podcast Keluarga Maslahah. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman doakan nih mudah-mudahan ini nanti kita bisa Kang Kais bisa langsung mengundang LKKPBNU ya kan untuk membahas kupas lebih tuntas lagi tentang konsep keluarga maslahah ini gitu ya. Luar biasa sekali itu terkait konsep keluarga maslahah. Jadi jangan asing lagi ya kalau mendengar penjelasan terkait konsep keluarga maslahah. Nah, sambil pertanyaan, kalau bicara LKKNU ini Kak Septi, Kak Ketua, sebenarnya segmen atau siapa saja sih yang bisa mengikuti ya LKK ini, dan juga kalau mau ngikut itu cari infonya lewat mana kira-kira? Cari info tentang? Ya tentang kegiatan kita. Oh iya, LKK ini kan punya Instagram gitu ya, terus baru Instagram ya. Iya, Instagram. Sekarang kita baru mengawali dengan podcast gitu ya. Harapannya sih semoga ini tuh menjadi cercah gitu harapan gitu ya buat kita semakin lebih bersemangat lagi untuk menebar manfaat gitu ya melebarkan sayap. Ya, ini pun menjadi terus terang semacam tantangan nih buat LKK Tangsel ya. Untuk semakin kreatif bagaimana bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan melalui podcast ini betul. Gitu kan. Terus mungkin sebagian teman-teman tidak bisa langsung kadang ikut kegiatan-kegiatan LKK tapi dengan adanya podcast ini jadi menambah hasanah pengetahuan teman-teman juga ya kan yang ingin tahu apa sih LKK itu gitu ya. Karena nanti mungkin akan ada sesi-sesi ini ya lanjutan. Podcast lanjutan yang lebih spesifik lagi nih membahas tentang tentang relasi antara suami istri, relasi parental gitu ya antara orang tua dan anak, terus kemudian ada relasi sosial, bagaimana keluarga maslahah itu bersikap dengan lingkungan sosial. Baik, seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelum penutup nih, saya mau minta closing statement dari Kakak Ketua. Silakan. Saya sih berharap gitu ya, semoga konsep keluarga maslahah ini bisa dibumikan gitu ya, membumi sampai ke lapisan masyarakat ya, dengan harapan agar keretakan dalam rumah tangga jadi ada solusinya gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang sudah diambang kehancuran misalnya ya keluarganya itu artinya mulai bisa membaca lagi tentang bagaimana sebenarnya kita bisa menyelamatkan rumah tangga ini gitu ya. Belum lagi yang sudah menyerah dengan kondisi perilaku anak di rumah gitu kan. Karena gak sedikit gitu ya, banyak yang stressful gitu ya, orang tua khususnya ibu gitu ya menghadapi status baru yang tadinya sendiri, terus kemudian menikah, terus kemudian punya anak gitu ya. Jadi itu bukan satu hal yang mudah gitu untuk dihadapi, sehingga karena ketidaksiapan itu dan juga minimnya ilmu yang dipersiapkan gitu ya, jadi membuat cepat menyerah. Mudah-mudahan LKK ini bisa menjadi teman untuk bercerita gitu ya. Jadi mungkin kalaupun ada, sebenarnya kita ada niat juga, ini jadi bukan closing statement. Sebenarnya ada cita-cita kami ini untuk bisa memiliki pendampingan gitu ya, semacam pendampingan keluarga maslahah gitu ya. Kita ingin punya peran lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu, khususnya Tangsel. Agar kita saling memberi, sebenarnya bukan menggurui tapi berbagi cerita, berbagi pengalaman,
terus kemudian harapannya itu bisa sama-sama menyadari bahwa pernikahan itu sesungguhnya berkaitan erat dengan niat gitu ya. Jadi ketika niat kita kembali kepada janji suci kita tadi di hadapan Allah bahwa kita akan menjaga keluarga ini sampai akhir hayat gitu ya. Saya yakin setiap orang itu bisa gitu ya. Setiap orang bisa melakukan itu. Apapun tantangannya, apapun ujiannya, saya yakin itu ada solusi. Andaikan kita ingin berupaya, andaikan kita ingin berusaha. Jadi mungkin pesan-pesan saya sih begitu ya, harapannya agar tidak sungkan gitu, tidak malu untuk sebenarnya teman-teman ketika ada masalah dalam keluarga, baik sebagai anak ke orang tua atau orang tua kepada anak, itu bisa gitu, bisa mencari lembaga-lembaga yang konsentrasi dengan ini gitu, baik yang lembaga pemerintah maupun non pemerintah seperti kami ini kan lembaga organisasi masyarakat sosial dan kami peduli gitu dengan keluarga. Mungkin itu ya Kang Kais ya dari saya ya. Ya, terima kasih Kak Septi untuk waktunya dan pembicaraannya sungguh sangat luar biasa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian sesi pada kali ini lebih dekat kita mengenal dengan LKKNU. Dari saya, Mu'alif Zidan Kais, mohon undur diri. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.